saat dia melakukan itu dia menghina seseorang. Belittle itu mengecilkan, merendahkan. Buat sebuah opini yang tidak rasional kadang ya. Tidak. Wis baca buku nih. Iya dong. Di rumah. Mendingan sambil nongkrong. Di mana? Ada, nongkrong yuk. Ayo, Oke, boleh. gas, yuk. Gas. Di tengah kota tidak bisa menikmati udara yang sejuk serta suasana asri seperti Ubud? Kamu salah besar. Karena di Resident Coffee & Tea Renon, kamu bisa menikmati suasana seperti Ubud tapi di tengah kota Denpasar. Yuk langsung ke Resident Coffee & Tea Renon di Jalan Pemuda 6 nomor 4 Denpasar. Atau cek Instagramnya @resident.city. Seru banget kan? Makanya kalau mau baca, mau nongkrong di sini aja. Halo, saya Jasmine Karsono, Direktur Portofolio Produk dan Layanan PT Kimia Farma Tbk, mengucapkan Happy Anniversary buat BeTalk Podcast yang pertama. Semoga BeTalk Podcast semakin jaya, bisa memberikan edukasi yang bermanfaat untuk kita semua. BeTalk Podcast, be smart, be healthy, be happy. Hai Sobat Bi, jumpa lagi di BeTalk Podcast. Tentunya setiap segmennya kita ngobrol sama Mbak Cecil ya Mbak ya. Kali ini kita ngerasa tuh kayak di Ubud ya. Tapi kita ternyata di tengah kota Denpasar. Pas datang itu, aduh rasanya adem banget Iya ya. banget, kita tuh di taman banget. Ini kelihatan sih ya di belakang kita. Kayaknya memang ini hari Minggu ya kayaknya. Iya emang hari Minggu, iya nggak sih? Kita emang syutingnya hari Minggu tapi tayangnya hari Jumat. Jadi kita ada di Resident Coffee & Tea Renon. Jadi Sobat Bi buat yang pengen menikmati suasana Ubud tapi nggak mau ke Ubud, tinggalnya dekat-dekat Denpasar, boleh datang ke sini aja. Ini persis di tengah kota loh. Bener, daerah Renon tepatnya. Daerah ya. Renon itu daerah pusat kota. Kalau kita Tapi ngomongin pusat amazed kota juga ya kok ada gitu. Iya, kalau kita ngomongin pusat kota tuh biasanya penat gitu ya, terus panas crowded ya. Iya benar. Banyak orang. Makanya Ini mampir ke adem sini banget aja. di sini. Di Jalan Pemuda 6 nomor 4 Denpasar. Ini buka jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Itu di Resident Coffee & Tea Renon. Ya, nanti kita akan terakan Instagramnya. Mbak, kali ini kita di Residence ini mau ngobrol tentunya. Apa ya ini ya? Ini sih Ini kayaknya hal yang ini ya. banyak yang dialami, tidak hanya mungkin banyak orang alamin, termasuk saya juga pernah sering gitu ngalamin gitu di kehidupan masyarakat, apalagi zaman sekarang ya gitu. Yang boleh dikatakan bahasa zaman sekarang tuh ngejulit gitu. Oh, julid. Jadi dikit-dikit tuh orangnya dijulidin gitu ya. Gibah terus julitin orang. Iya, terus ujung-ujungnya jadi menghina orang gitu kan. Langsung ya. Di depan orang lain gitu ya. Iya, mungkin kadang ada juga yang berkedok kayak ini masukan lo buat kamu. Ini lo biar kamu lebih baik lagi, tapi tanpa disadari. Belittle itu mengecilkan, merendahkan. Itu sering banget, nggak hanya aku, mungkin Sobat Bi sering juga ngalamin. Gimana itu Mbak itu? Kenapa sih gitu? Kayak gregetan gitu sama orang-orang kayak gitu. Iya, enak nggak rasanya ya digituin ya? Nggak enak, nggak banget. Kita harus berusaha. Oh iya, aku kan dikritik ya, dikasih saran, aku harus terima nih, tapi gitu ya. Emosi kalau. Apalagi pas PMS ya, gitu. Apalagi itu nih, lagi sakit-sakitnya gitu kan. Iya. Jadi itu namanya belittle itu mengecilkan, merendahkan orang lain ya. Jadi opini, perilaku, sikap, dan opini seseorang yang berusaha untuk merendahkan, mengecilkan orang lain. Kenapa? Nah, ini dia berusaha untuk membuat sebuah opini yang tidak rasional kadang ya. Kadang tidak rasional atau kadang rasional, tetapi sebenarnya dia ingin membuat kita supaya reaksi kita ini yang tidak rasional. Gitu. Reaksi yang nggak rasional. Misalnya, ya kan dia menginginkan kita marah dengan merendahkan kita. Dengan kita orang tersebut ingin kita merasa inferior, merasa jatuh gitu ya kan. Kemudian dia biasanya bahasanya bisa diplomatis banget gitu ya. Kayak gitu ya. Kayak sophisticated gitu ya. Bisa ngomong seorang siapapun tuh bisa berbicara seolah-olah dia itu bijaksana, sophisticated. Kelihatannya
nice, diplomatis, sophisticated, tapi sebenarnya adalah merupakan penghinaan terhadap orang lain. Jadi itu kayak kalau orang lain itu semakin shock, dia semakin puas gitu, semakin jatuh di depan orang lain, kan dia ngomongnya kadang langsung ke orang tersebut atau lebih kadang tuh juga di depan orang lain tuh yang lebih parah gitu kan ya. Oh berarti ngomongin si A, dia ngomonginnya sama si B gitu? Enggak, langsung ngomong ini loh, ini orang kaya, tapi tahu nggak ya, beli kopi aja gua yang bayarin misalnya. Wow, menohok sekali itu ya. Iya, kayak gitu. Nah terus kemudian orang ini merasa dirinya itu superior, bahwa aku tuh lebih dari kau, kau harus kurendahkan gitu ya. Nah kayak gitu, kemudian dia berpikir, dia berasumsi bahwa yang melakukan belittle itu dia superior daripada orang tersebut. Dia asumsi itu dia kan, ya. Asumsi itu opini yang tidak jelas, opini yang tidak bisa dibuktikan gitu kan ya. Itu. Jadi ya begitu. Tapi apa sih, maksudnya kan apa dibalik itu? Iya, apa sih tujuannya? Karena kan gimana ya gitu. Mereka pasti ada tujuan tersendiri orang itu melakukan itu. Gitu. Iya, tujuannya kan dia dipermalukan. Tujuannya dia dianggap rendah oleh orang lain. Tujuannya adalah dia berusaha memanipulasi kondisi, memanipulasi fakta tentang orang lain begitu. Untuk orang lain itu responnya ditertawakan oleh orang lain, dihina oleh orang lain. Kemudian responnya dia dipermalukan oleh orang lain, dimanipulasi di depan orang lain. Begitu. Tapi mungkin nggak sih orang yang melakukan belittle ini ataupun penghinaan ini, aku banyak dengar bahwa ketika orang menghina gitu adalah orang yang sebenarnya itu lebih dalam tanda kutip lebih rendah dari yang dihina itu untuk dia tidak terlihat lebih rendah gitu. Benar nggak sih kayak seperti itu? Misalnya ada nggak sifat sombong di orang yang belittle orang lain? Ada sih. Ada. Kenapa? Nah, kenapa orang itu menjadi sombong? Orang menjadi sombong karena sebetulnya di dalam dirinya itu ada inferior. Dia merasa nggak mampu. Jadi dengan misalnya posisinya dia, dengan gayanya dia ingin menunjukkan bahwa aku lebih dari kamu. Sebenarnya apa? Di dalam dirinya itu dia merasa nggak ada apa-apanya. Sehingga sikapnya, kata-katanya, perilakunya terhadap orang lain harus menunjukkan dia menjadi dipandang oleh publik tuh lebih besar dia dari orang lain. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu ada pain, ada sakit. Yang sakitnya diapakan? Ayo, sakitnya diapakan? Sakitnya direndahkan. Iya. Berarti dia pernah direndahkan. Tuh lihat. Dan ini apa? Kalau aku jadi gak konsen kan disuruh gitu. Aku tuh langsung buyar kalau digituin. Iya. Berarti mungkin gak sih orang yang melakukan penghinaan ini ataupun ngejulidin orang ini sebenarnya dirinya itu insecure sama dirinya sendiri? Mungkin. Iya dong. Kadang belittle itu bisa jadi tidak dengan opini, belittle itu dengan cara pandang. Misalnya body language-nya ya. Dia kalau dalam standarnya dia orang yang besar tuh yang kayak gini, orang yang nggak memperlihatkan kekayaan atau ini dipandang sebelah mata misalnya, itu termasuk belittle kayak gitu. Oh, jadi apa mungkin bawaannya dia itu menunjukkan bahwa itulah misalnya nih bawa benda-benda yang branded gitu, itu orang kaya gitu menurut dia. Iya, gitu, kalau terus kayak aku misalnya, aku suka bawa tas yang bekasnya roti gitu ya. Kemana-mana gitu ya. Meskipun aku misalnya di tempat conference atau apa, sering kan orang nanya gitu ya, Mbak Sisil, misalnya rapat di rumah temen gitu, Mbak Sisil mobilnya ditaruh mana? Dia tahu dong gua gak punya mobil gitu ya. Terus habis itu gua bilang, mobil ya? Oh, mobilku itu hebat loh, aku punya aku punya alarm nih, aku tit gitu, mobilnya yang roda 4 tuh jadi 2, jadi aku gampang aku selipin di bawah tanggamu gitu. Jadi nah sebenarnya dia bikin joke juga, tapi joke itu juga merendahkan gitu. Jadi formnya, bentuknya itu berbagai macam, bisa dengan kebijaksanaan, kalem, baik gitu, bisa dengan benar-benar kasar, yelling ya, screaming gitu ya, hey kamu gitu misalnya.
ya untuk julitin orang, kan banyak kita lihat di Insta, di TikTok apa gitu. Terus benefitnya apa, outcome-nya apa sebenarnya untuk orang lain? Outcome-nya adalah dia merasa wow, wow. Dia yang paling gitu Ya, ya. tapi benar lu bilang itu, insecure di dalamnya. Ada pain, ada rasa sakit yang mana dia itu direndahkan sehingga dia berusaha merendahkan orang. Tapi lain. kalau orang yang sudah direndahkan kemudian dia merasa bahwa pernah merasa direndahkan, lalu dia melihat ada pelajaran di sana, biasanya orangnya humble gitu. Itu balik lagi nggak perlu orangnya nunjuk-nunjukin lah dia itu orang terkenal kayak orang apa Orang kayak mampu atau orang mampu, gimana nggak gitu perlu gitu kan. Oke, berarti walaupun masa lalu seorang ini direndahkan, tapi belum tentu dia akan melakukan penghinaan kepada orang lain. Mungkin aja dia ngerasa ada yang bilang bahwa oh dia ngerasa direndahin tuh kayak gini, aku nggak mau melakukan Iya. hal itu, mungkin Nah, gitu. orang yang itu tuh, nah itu nanti kita bahas tuh. Oke. Terus gini, kok bisa ya? Terus lu nggak nanya gua ya, gimana caranya menghadapi itu? Baru mau nanya, karena tadi kepotong yang itu, aku mau kesana dulu gitu. Oke, ini kan aku sempet baca. Ini ketawa. Aku Bener buat loh. contekan. Jadi sebenarnya aku sempat baca bahwa untuk menghadapi hinaan Iya, itu iya, adalah katanya salah satunya buat sebuah humor, menjadi sebuah humor. Kita tanggapi Iya. dengan humornya Iya. kita, atau bisa juga bilang hindari kita menjadi marah sama Iya, orang bener. itu. Tapi kan Bener. nggak semudah itu, Mbak, gitu Iya. ya. Iya. Gimana tuh untuk menghadapi itu? Bener Nah, seperti itu. kalau misalnya dia bicara terus nyindir-nyindir gitu, nggak tahu yang disindir siapa, Nggak tapi kita nyebutin tahu nama lah. gitu ya. Tapi kita tahu lah kalau itu gitu ya. Kemudian ya jangan take personal aja, urusannya dia bukan urusan kita gitu ya. Kemudian kalau kamu nggak suka misalnya dalam pesta atau dalam percakapan, ya walk away aja, pergi aja gitu aja. Atau yang paling sopan adalah sorry ya, aku tak jalan ke sana, sambil cari orang yang bisa merespek kita. Kan kita bukan ingin direspek sama orang lain, tapi kalau kita respek orang lain juga respek kita. Tapi kalau kita respek dan orang itu menghina, kan untuk apa kita mengambil itu ke dalam diri kita? Kan outcome-nya, hasilnya tuh malah nggak ngenakin perasaan kita gitu kan ya. Kemudian ya udah, kamu bisa ngomong dengan baik juga gitu ya. Atau sorry tadi kamu ngomong apa, sorry aku nggak denger aku gitu, sorry ya aku lagi sibuk, jadi tenggat waktu. Kemudian ya tapi itu kan sopan, nggak menyakiti gitu ya. Terus atau sorry ya aku mau ngambil kopi di ini di cafe ini, soalnya aku lagi janjian nih, sorry aku gitu. Atau misalnya menghindarinya itu ya terus kita bisa tertawain kita sendiri gitu, bikin joke juga misalnya, hey if you eat you eat, if you talk misalnya. Nah kebetulan yang ngomong orang Belanda gitu. Terus aku bilang, are you Dutch? Yes. Okay, 350 is not enough for you. Semuanya ketawa. Jadi kadang-kadang kita beri balik respon, tapi respon itu sangat rasional dan ya itu dengan cara diplomatis juga. Kalau caranya diplomatis, kemudian ya kalau orang nggak respect ya hindari aja, untuk apa kan gitu ya. Ada juga yang active listener. Jadi gini, even tuh ya, sometime ya orang itu merasa nggak mampu, masih dalam masa dimana dia membangun sesuatu juga gitu ya. Tapi dia pikir misalnya orang ini bekas korban abuse misalnya, terus dia pengen merasa besar, terus dia ngerendahin orang gitu ya. Kita dengerin aja omongannya, aktif mendengarkan. Ada kalanya di omongannya tuh benar juga gitu. Artinya yang benar dipakai kesempatan kita untuk mengembangkan diri, yang enggak ya let go aja gitu loh. Nah, kemudian gini nih, fokus kita nih sebenarnya kalau cara-cara menghadapinya harus bicara dengan diri itu yang positif. Jadi misalnya, aku ini kamu misalnya dihina jahat sama orang lain, lu jahat kagak? Enggak. Ya udah, ngapain? Terus lu bilang, Putra, lu kan baik. John, lu baik kan? Jim, lu baik kan? Iya. Kalau ada orang menghina lu nggak baik, terus Ya emang Kan ya udah gue nggak baik gitu, iya. self talk gitu ya. Kemudian lakukan kebaikan pada siapa? Pada diri sendiri. Ketika kamu dihina kan bukannya kamu painful gitu, tapi katakan, iya ini kan painnya dia, backgroundnya dia, kasihan juga. Jadi lebih kasihannya dia ya sebenarnya. jadi kamu
kamu tertarik, iya makasih loh ya atas semua kritik dan saranmu kayak gitu. Kemudian jangan bandinginlah dirimu gitu ya. Biasanya kita itu kalau nggak melakukan active listening, yang kita perhatikan tuh omongan buruk-buruknya, tapi nggak lihat backgroundnya. Jadi kita yang sadar itu harus lihat background kita bagaimana, kebaikan kita bagaimana, kebaikan apa yang dialami dia itu kita pahami, sehingga kita nggak gampang judging. Ya udahlah, wajar aja dalam hati kita tuh ya, dalam hati kita wajar dong dia menghina, kan dia merasa kecil di dalam dirinya. Oke lah, aku tersenyum, aku memberi kelegaan, kan dia ingin kita dihina. Terus apakah kita itu terhina? Kalau kita terhina kan berarti kita menerima pain itu. Jadi yang bereaksi itu kita, bukan orang lain gitu. Kemudian belajar setiap hal itu ada hal, kata-kata orang itu ada positif yang kita bisa tarik. Bisa kita ambil. Sebenarnya apa? Cambuk, opportunity untuk kita. Untuk bukan membuktikan ke dia, kita melatih diri kita lebih, kemampuan kita, pemahaman kita, kesabaran kita gitu ya, mengendalikan kemarahan. Kemudian ya itu. Jadi dalam titik itu tuh bisa sabar gitu. Fokus kita nggak termanipulasi gitu ya. Itu aja. Oke, berarti intinya ketika ada orang yang melakukan itu ke kita gitu, mungkin kita pun pernah ngalamin bahwa self talk dong. Iya benar, ketika ada bilang wah begini, kita malah kita ambil positifnya, bagaimana kita untuk lebih baik lagi dengan hubungan itu, dan kita menjadi orang yang lebih baik, lebih belajar lagi, lebih banyak kita mencari referensi lagi bahwa ternyata kita lebih baik kok dari yang dikatakan itu gitu. Nah, itu enggak compare. Jadi enggak, kita lebih baik kok dari dia, bukan. Tapi aku baik. Oh, aku baik. Jadi kita nggak ngebandingin sama dia. Enggak. Kita baik. Kalau backgroundnya enggak baik, kasihan ya gitu. Tapi bukan dibandingin artinya. Kita baik. Kalau kita baik terus kita dinilai nggak baik, kan kita nggak bisa menurunkan penilaian kita terhadap diri kita. Jadi penilaian orang lain terhadap kita itu nggak penting-penting amat. Tapi nah itu ada bedanya antara ya over PD menilai diri kita, sama kita benar-benar tahu lah namanya sadar diri. Di posisi sekarang, waktu kini dan di sini kita sadar diri apa yang kita alami, apa yang ada di belakang kepala orang itu. Kita nggak usah bandingkan, aku yang lebih baik dari dia, bukan. Artinya bahwa aku baik. Kalau ada orang yang menilai aku tidak baik, it's your business, it's not our business. Oke, kita cukup bahas ya. Tapi nanti kalau misalnya Sobat B masih ada pertanyaan di kepalanya gitu kan, apa yang ingin ditanyakan, boleh langsung komen, kayak beberapa segmen ada yang komen gitu kan. Kalau mau langsung ikut ngobrol sama kita juga boleh nih, di segmen Sobat Diary juga boleh, silakan. Dan untuk ini atau TTM. Iya, nanti kita ada segmen baru promo aja kerja. Tapi buat kamu nih Sobat B yang pengen ngopi terus di tengah kota Denpasar, tapi menikmati suasana itu kayak Ubud, wah pas banget di tempat kita ini sekarang ya Mbak ya. Kita kayaknya nggak pengen pulang ya. Iya, kayak pengen di sini di Resident Coffee and Tea Renon, itu Jalan Pemuda 6 nomor 4 Denpasar, buka dari jam 10 sampai jam 6 sore. Gampang Nanti kita terangkan. dicarinya ya. Bener, gampang banget. Kita coba lagi di segmen selanjutnya.